Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saat ini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Saat ini saya sudah bersama rekan kerja saya, yaitu Ibu Irna. Silakan Ibu Irna untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irna Mutiatul Jamilah. Saya merupakan pengajar matematika di SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Irna. Kemudian saya informasikan juga bahwa pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak JJ Zainal Arifin yang sudah bergabung melalui ruang virtual di Google Meet. Assalamualaikum Pak JJ. Oke, ini ada chat dari Pak JJ. Waalaikumsalam Pak Asdon. Mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera dan mikrofon karena sedang dalam perjalanan, tetapi saya mengikuti dengan baik apa yang dilakukan oleh Pak Asdon. Oke, baik Pak JJ, mohon maaf juga mengganggu waktunya, sedang aktivitas atau sedang dalam perjalanan. Tidak apa-apa, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti dilanjut saja ya Pak JJ ya. Oke, baik Pak JJ, terima kasih. Bu Irna, kita bisa mulai kegiatan supervisi akademik kita. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pas dan sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik gitu ya. Walaupun kita satu sekolah memang agak sulit juga ya untuk ketemu kalau misalkan memang beda jurusan gitu ya. Oke, tapi syukurlah kalau misalkan kondisi baik ya. Saat ini Bu Irna kesibukan apa nih selain daripada mengajar? Kesibukannya mungkin kalau di sekolah wali kelas juga. Tapi di selebihnya kalau di rumah ya udah ibu rumah tangga aja gitu. Ibu rumah tangga. Oke, baik ya. Anaknya berapa nih sekarang? Baru satu. Baru satu. Iya, baru satu. Ya. Kan banyak kalau di sekolah banyak kan. Oke, berarti sebenarnya udah banyak anaknya, tapi anaknya orang lain. Jadi dititipkan di sekolah. Oke, baik ya Bu Ira. Jadi kesibukannya saat ini tugas tambahannya adalah sebagai wali kelas ya. Luar biasa ya, berarti harus memahami secara mendetail ya terkait anak-anaknya harus seperti apa. Oke, Irna ya, sebagaimana yang sudah kita sepakati waktu itu obrolan via chat kita bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik ya, di mana supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kegiatan yang kita lakukan hari ini atau saat ini itu adalah kegiatan pra-observasi. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Irna supaya nanti pada saat kegiatan observasi kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Ibu Irna bersedia untuk meluangkan waktunya? Oke, baik ya. Atau mungkin kita sepakati Ibu Irna ada waktu sampai jam berapa nih untuk kita berbincang-bincang ini? Ya, saya sih nyantai sih. Santai. Kebetulan udah selesai juga. Oke, baik ya Bu Irna. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu nih. Saya merepotkan gitu ya, mengganggu aktivitas Bu Irna. Baik Bu Irna, langsung saja mungkin ya. Saat ini Ibu Irna kan mengajar mata pelajaran matematika ya, kalau tidak salah matematika. Nah, pada saat nanti kita akan melaksanakan observasi, materi apa yang akan Ibu Irna ajarkan kepada anak-anak? Oke, kalau kebetulan kalau untuk minggu depan, kalau untuk minggu sekarang kebetulan sudah habis tes ya gitu. Jadi untuk minggu depan kayaknya materinya itu mengenai determinan matriks dan inverse matriks. Oke, mengenai determinan matriks dan inverse matriks ya. Inverse matriks. Itu untuk di kelas berapa berarti? Kelas 11 sih. Kelas 11 Ya, jurusan? 11 jurusan RPL. 11 jurusan RPL. Oke, saya ulang ya, berarti materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai determinan matrik dan inverse matrik untuk kelas 11 RPL. Nah, di materi determinan matriks dan juga inverse matrik pada saat kita mengajar tentu ada sebuah harapan, kan? Ada sebuah keinginan bahwa yang mungkin biasa kita sebut adalah tujuan pembelajaran. Kira-kira
apa nih yang ingin Ibu harapkan atau tujuan pembelajarannya seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau untuk materi determinan matriks, tujuan pembelajarannya itu anak bisa mengerjakan dan menganalisis langkah-langkah mencari informasi matriks ya. Jadi diharapkan anaknya yang pertama mungkin memahami dulu ya, memahami apa itu determinan, lalu bisa menganalisa sih langkah-langkah untuk mencari inverse matriks. Oke, berarti kalau saya garis bawahi itu ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak memahami mengenai determinan dan inverse matrik. Kemudian yang keduanya adalah menganalisis langkah-langkah ya tadi ya, langkah-langkah cara menentukan determinan dan inverse matrik. Oke, inverse matrik. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan atau ingin dicapai pada pembelajarannya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tentunya ada sebuah apa ya, atau ada area pengembangan tersendiri. Nah, pada saat melakukan pembelajaran kita menginginkan pembelajaran yang seperti apa gitu kan ya. Nah, kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan di proses pembelajarannya itu bagaimana? Oke. Mungkin ini sedikit bercerita juga ya Pak Tun. Jadi ini timbulnya dari hasil ulangan gitu ya, hasil tes harian gitu. Ternyata memang masih banyak anak-anak yang nilainya itu di bawah KKPP. Jadi mungkin ternyata setelah saya analisa mungkin anak itu ada kesulitan belajar gitu. Nah, jadi yang ingin saya kembangkan itu mungkin anak itu mempunyai gaya belajar masing-masing, tapi sayangnya mungkin saya belum tahu gitu ya. Jadi saya belum bisa membackup kesulitan anak itu. Jadi mungkin langkah awalnya saya itu akan tes dulu gaya belajar anak seperti apa gitu ya. Mungkin yang saya akan cari gitu ya. Jadi gaya belajarnya itu yang 3 gaya belajar, yaitu auditorial, visual, sama kinestetik. Oke, berarti area pengembangannya itu berdasarkan sebenarnya kegundahan Ibu yang menemukan hasil dari ujian yang ternyata anak-anak itu mengalami kesulitan belajar. Nah, ya kan. Kemudian Ibu ingin mengembangkan mungkin gara-gara tidak diketahui gaya belajarnya seperti apa, sehingga jadi mereka mungkin belum maksimal belajarnya. Berarti yang nantinya akan ada pengembangannya itu adalah di bagian daya belajarnya anak itu yang apa saja gitu, yang 3 itu ya. Apa saja tadi? Visual, auditorial, sama kinestetik. Visual, auditorial, dan kinestetik. Baik ya. Wah, ini kalau saya tuliskan keren sekali nih terkait area pengembangan yang Ibu ingin lakukan. Nah, ini memang jarang kita sadari juga mungkin ya terkait gaya belajar ini. Nah, untuk area pengembangan yang Ibu lakukan itu, kemudian tujuan yang sudah Ibu tadi sampaikan, tentu ada sebuah strategi pembelajarannya yang seperti apa nih, atau yang sudah Ibu siapkan itu seperti apa? Oke, mungkin untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang pertama mungkin kita akan tes dulu nih gaya belajar mereka gitu ya. Menggunakan web Aku Pintar. Lalu selanjutnya mungkin pembelajarannya itu menggunakan metode PBL ya Pak. PBL. Ya, mungkin selanjutnya mungkin mereka akan dikelompokkan secara dikelompokkan, tapi mungkin bukan secara gaya belajarnya, tapi kita ambilnya secara acak. Gitu. Tapi yang saya tekankan mungkin setiap kelompok itu harus ada laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh tuh ada cewek aja atau cowok aja gitu. Jadi mungkin kan cewek dan cowok harus saling melengkapi gitu ya. Gitu. Selanjutnya mungkin setelah itu mungkin mereka harus bisa menyajikan LKPD ya setelah yang telah dikerjakan dan mempresentasikannya, bukan mempresentasikan, berarti menyajikan LKPD-nya dalam bentuk pajal Pak. Pajal. Iya gitu. Pajal. Baik, jadi kalau saya konfirmasi ya Bu, barangkali ada hal yang mungkin keliru yang saya catat. Jadi di proses atau di kegiatan awal apa ya? Pendahuluan mungkin ya. Di pendahuluan Ibu akan melakukan tes gaya belajar menggunakan web Aku Pintar ya Bu. Web Aku Pintar. Kemudian setelah itu metode pembelajaran yang Ibu gunakan adalah PBL ya, problem based learning, yang prosesnya itu nanti akan dibuat secara berkelompok. Anak-anak akan dibuat secara berkelompok, kemudian
yang menarik nih juga nih kelompoknya itu bukan berdasarkan gaya belajar yang dites itu berarti ya, tapi Iya. berdasarkan ya secara heterogen, random, tapi ada aturannya yang tidak harus cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Iya gitu. Jadi tetap harus ada dalam satu kelompok itu, ceweknya harus ada, cowoknya juga harus ada. Oke, jadi ada cewek ada cowok ya. Ini memang saya pikirnya berkelompoknya berdasarkan gaya belajar yang ternyata berdasarkan gender ya, berarti berdasarkan gender. Tak peduli gaya belajarnya apa gitu Iya, kan ya. gitu. Ya, yang penting mah berdasarkan. Acak aja gitu. Kemudian nanti penyajian karyanya atau LKPD yang dikerjakannya itu disajikan dalam bentuk puzzle. Puzzle. Ya. Berarti anak juga seperti bermain game gitu ya. Nah, berarti ini yang sangat luar biasa nih kayaknya nih, saya jadi antusias nih nanti untuk melihat bahwa matematika itu kan kadang menjadi mata pelajaran yang sulit. Yang sulit, tapi mungkin kita akan mengumasnya secara lebih baik gitu dan lebih unik lah gitu. Agar anak-anak juga lebih bersemangat gitu. Oke, jadi lebih unik, lebih menarik dengan puzzle itu gitu ya. Oke, itu yang menjadi strategi ibu ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentu ketika strategi yang baik gitu kan ya, strategi yang luar biasa ini yang ibu sampaikan, harus ada sebuah indikator ketercapaian gitu ya, ada sebuah indikator ketercapaian, keberhasilannya itu seperti apa. Nah, indikator keberhasilan dari pembelajaran ibu nanti itu bagaimana? Oke. Kalau indikator keberhasilannya mungkin kalau di materi determinan ini sih hanya sekedar anak itu mampu memahami dan mengerjakan soal yang telah diberikan. Tapi ada harapan lain sebenarnya, yaitu anak itu sebenarnya harus mampu untuk mengerjakan soal yang tingkatannya lebih sulit, Pak Don. Oh, oke. Iya. Jadi kita akan lihat gitu, apakah mereka itu mampu. Ketika mereka mampu untuk mengerjakan soal yang lebih sulit tingkatannya, berarti dalam pembelajaran itu penerapan gaya belajarnya juga berhasil berarti gitu. mantapnya ini kalau misalkan di taksonomi dulu sudah hot banget nih kayaknya. Jadi selain daripada jadi indikator keberhasilan menurut ibu gitu ya, yang ingin ibu harapkan itu adalah selain daripada memahami dan mampu mengerjakan soal mengenai determinan dan inverse matrik, juga anak mampu mengerjakan soal yang lebih sulit. Yang akan ibu berikan bahwa ketika itu sudah dilakukan dan anak mampu untuk menyelesaikannya, maka pembelajaran yang menggunakan gaya belajar itu sudah sesuai dengan gaya belajar anak. Gitu ya. Berarti berhasil itu, oh benar gaya belajar itu berhasil karena anak sudah mampu mengerjakan yang lebih sulit. Keren. Mantap nih. Baik Bu Irna. Sebenarnya sih nggak banyak ya yang ingin kita gali di praobservasi ini gitu ya. Ini ada beberapa poin saja terkait tujuan, area dan lain sebagainya yang sudah ibu sampaikan, yang sangat detail dan menjadi, ya saya merasa antusias nanti gimana kita di bagian observasi. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya Bu Irna. Kira-kira kapan nih rencana kita untuk melaksanakan observasinya? Ya, mungkin kira-kira hari Rabu besok ya Pak. Hari Rabu sekarang Jumat, berarti hari Rabu. Minggu besok Rabu. Ya, di hari Rabu kayaknya Pak. Jam berapa Bu? Jam 10 kayaknya, jam 10. Berarti setelah istirahat pertama ya? Setelah istirahat. Rabu jam 10 di kelas 11 RPL 2. Baik ya. Nah, ini saya catat dan kita agendakan untuk proses atau pelaksanaan observasi nanti. Dan mungkin sekilas ini terkait observasi bahwa nanti saya tidak akan terlalu banyak terlibat di kegiatan observasinya. Saya hanya akan melihat dan akan memantau sesuai dengan apa yang dibicarakan kita di bagian praobservasi ini. Ya, baik Ibu Irna, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Irna terkait rencana-rencana di proses pembelajaran nanti bisa berjalan maksimal, dan juga kita bisa bertemu kembali di kegiatan observasi. Siap, ya, baik, terima kasih Bu Irna, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Pak Jeje yang sudah standby untuk mengikuti kegiatan atau praktik supervisi akademik berbasis paradigma berpikir coaching. Baik, itulah rangkaian kegiatan praktik supervisi akademik dengan menggunakan paradigma berpikir coaching pada tahapan praobservasi. Terima kasih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.